Ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berhijrah. Kenapa hijrah? Karena kita baru-baru saat ini memperingati tahun baru Hijriah. Tahun berapa sekarang berarti Bu? 1000? Cepat kali nih. 1446 ya. Hadidah semuanya. Kenapa kita sapa? Kita umat Islam harus tahu ini tahun berapa dari umat Islam sendiri kan? Nah, hijrah. Kenapa kalau sudah Muharram itu yang ada di benak kita hijrah. Ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man huwa hajir? Ya Rasulullah, siapa sih yang dikatakan orang berhijrah itu? Maka Rasulullah menjawab, orang yang berhijrah itu adalah orang yang mampu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kita tahu hijrah itu kan bagaimana kita merubah diri kita dari yang tak baik menjadi lebih baik nih. Tapi hijrah sesungguhnya itu mampu nggak kita meninggalkan semua yang dilarang Allah? Itulah hijrah sesungguhnya. Karena melakukan kebaikan itu lebih mudah dibandingkan mengerem keburukan. Paham nggak bahasa saya? Kita sekarang alhamdulillah Nisa, kita udah hijrah, udah sholat misalnya kan, kita udah puasa, kita rajin baca Quran. Tapi larangan Allah seperti misalnya gibah yang dibaca oleh Bu Tini tadi ya. Nah, kok sudah hijrah, udah banyak nih ikut pengajian gitu kan, udah banyak ini ikut majelis, alhamdulillah sholat saya makin banyak, baca Quran saya makin banyak, tapi gibah saya masih kayak gitu saja. Gitu ya, apa ya? Jadi makanya kata Rasulullah, ya, gibah itu apa? Nah, gibah itu bergunjing, ayat yang dibaca oleh Tini tadi, masya Allah, ya. Nah, makanya sulit, akhwat, ya, meninggalkan keburukan, meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah lebih sulit dibandingkan melakukan kebaikan. Paham bahasa saya ya? Nah, jadi ini harus kita pahami. Kenapa kita berbicara hijrah? Hijrah itu hukumnya wajib sebenarnya. Nah, di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 97. Nanti ketika di yaumil akhir akan ada seorang hamba Allah di dalam ayat itu. Ketika dia ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, tapi dia masih menzolimi dirinya sendiri, masih belumuran dosa, belum sempat bertaubat. Kemudian malaikat Israel datang. Maka malaikat ini mencemehkan hamba Allah. Apa kata malaikat? Bagaimana kamu nih? Kematian sudah menghampiri dirimu, kamu belum lagi dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata dia? Kami ini orang yang tertindas. Kenapa kau nggak cari bumi Allah itu luas? Carilah. Jadi bahasanya apa ini? Hijrah itu wajib. Tidak akan ada di yaumil akhir nanti kita bilang alasan 1000 alasan yang kita sampaikan pada hari ini. Maaf ya Allah, aku nggak tahu ya Allah. Itu nggak akan ada lagi akhwat. Kenapa kamu nggak sholat? Nggak tahu ya Allah. Kenapa kamu nggak tutup aurat? Misalnya nggak tahu ya Allah. Jadi akhwat, alhamdulillah, antunah bersyukur. Kalau saya menyampaikan antunah bersyukur karena di usia muda sudah mulai mengerti dengan majelis ilmu ini, ya, mengerti dengan syariat Allah, mengamalkan, meskipun hijrah itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, betul? Maka apa kata Allah di dalam ayat 100 ya surat An-Nisa ini? Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka aku akan berikan kepadanya tempat yang sangat luas dan rezeki yang banyak. Apa maksudnya ini Ustazah? Hijrah itu sulit. Salah kalau antuna bilang alhamdulillah sih aku hijrah mudah-mudah aja. Salah, pasti sulit, iya kan? Cobalah kita hijrah itu jatuh bangun kan akhwat? Jatuh bangun, lebih banyak jatuh dibandingkan bangunnya gitu ya. Nah, tapi Allah bilang ini menghibur kita, tenang aja, pasti bumi aku itu luas dan aku akan berikan kepada orang yang hijrah itu rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak itu bukan hanya duit. Nih teman-teman yang baik, ini rezeki akhwat. Karena hijrah kita 75% itu sangat tergantung dengan teman kita.
Dan saya mohon maaf, ketika Antuna ingin berhijrah pasti pahit. Kenapa? Misalnya harus berpisah dengan besti-besti kita yang dulu, yang sudah kita lihat kayaknya nih nggak bisa sejalan lagi, aku mau hijrah. Benar? Berpisah kita kan? Dan bahkan banyak yang tidak setuju dengan hijrah kita tuh orang-orang terdekat kita. Apa? Oh, semangat ya Antuna. Pengalaman ya. Jadi memang begitu, tapi ingat ayat Allah lagi supaya kita jadi lapang. Oh, tidak mau di teman kita masih banyak ya. Insya Allah pasti Allah ketemukan aku dengan orang yang lebih baik. Rezeki, dikasih kesehatan, dikasih pergi melangkahkan kaki untuk mendengarkan majelis, itu rezeki yang mahal. Ya, akhwatibillah rahimakumullah. Ini hanya mengingatkan saja karena berkaitan dengan haramnya ini. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratin mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik adik-adik semuanya, supaya tidak memperpanjang mukadimah, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita untuk berada di majelis ini. Semoga majelis ini majelis yang dapat melembutkan hati kita yang keras, majelis yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting majelis yang dapat membantu untuk hijrah kita ke depannya. Akhwati fillah, tolong jawab pertanyaan saya. Mana yang sulit? Hijrah dari segi ibadahkah atau hijrah dari segi akhlak? Akhlak sulit, lebih sulit ya. Nah, maka hijrah yang sampaikan yang tadi di awal kita sampaikan, ya, meninggalkan larangan itu jauh lebih ya sulit dibandingkan melakukan kebaikan. Nah, jadi benar jawaban kita bahwasanya hijrah akhlak itu lebih sulit. Sering saya dengar ibu-ibu bilangnya, tengoklah Tuzah, dia rajin pengajian, Tuzah rajin ngaji, tapi kayak gitu aja muncungnya. Jadi dengan bahasa sederhana, kayak gini juga muncungnya gitu kan. Ya. Jadi akhwatillah, ya teruslah, ya insya Allah. Makanya kalau ketika kita berhijrah itu, kita harus menjaga akhlak kita dan izah kita. Izah itu apa? Harga diri kita itu sangat tergantung bagaimana akhlak kita. Percaya nggak akhlak? Jadi orang berizah kepada kita ini bagaimana? Misalnya saya memperlakukan apa bu? Namanya bu? Santri. Oke. Kita memperlakukan Bu Santri ini sesuai dengan bagaimana akhlaknya. Kalau ibu mercak-mercak kan gitu ya. Kalau emosi pasti orang juga ngomong sama Bu Santri emosi. Ya kan? Emosi. Maka kedepannya akhwat, kalau kita ingin diperlakukan baik oleh kawan-kawan kita, oleh saudara-saudara kita, maka introspeksi diri. Nah, itu dulu yang saya ingatkan ya, introspeksi diri. Jarang, ya ada sih, saya udah baik, padahal dia nggak baik, kan gitu kan, ada, itu manusiawi. Ya, manusiawi. Maunya manusia ini dia ingin diperlakukan baik, tapi memperlakukan orang belum tentu baik, gitu. Ya. Dia kalau dia nggak diperlakukan baik, wah marahnya luar biasa tuh bu. Padahal dia dengan orang kayak gitu juga, tidak memperlakukan dia dengan baik. Akhwati fillah, ya, di dalam berhijrah ini yang harus kita pahami adalah kita butuh tips. Bagaimana supaya hijrah kita berhasil? Ini yang mau saya kaji terlebih dahulu. Ya, jadi semoga ini nanti kita bisa menjadi berlapang hati, bisa jadi semangat ya di dalam menapaki hijrah di bulan Muharram ini, akhwati fillah. Nah, apa kata Rasulullah? Di sini ada beberapa tips ya, bagaimana tips hijrah kita itu biar berhasil. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Nah, ini dia nih. Kalau kita sudah hijrahnya ikhlas karena Allah, kanan kiri yang mengganggu kita hijrah itu pasti bisa kita hadapi dengan baik. Betul nggak akhwat? Kalau kita udah ikhlasnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kemudian innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya Allah aku akan hijrah insyaallah ikhlas karena Engkau ya Rabb. Ikhlas.
Maka kalau kita sudah ikhlas, ikhlas itu sebuah kalimat yang sangat mudah diucapkan, akhwat, sulit untuk dilakukan. Benar? Kalau kita sudah ikhlas ingin berhijrah, adapun orang yang suka dengan kita, orang tak suka dengan kita, kita tetap maju hijrah. Betul, akhwat? Coba kita introspeksi diri. Di dalam diri kita ini orang banyak suka atau orang banyak gak suka sama kita? Enggak, salah. Salah. Di dalam tazkiyatun nafs hanya segelintir orang yang tak suka sama kita. Lebih banyak orang yang suka. Cuman karena kita manusia biasa, insya Allah, akhwat, sekian banyak kawan yang kita bergaul gitu ya. Contoh lah, antum semuanya punya teman 50. Insya Allah itu baiknya tuh 40 tuh. 10-nya yang nggak baik. Nah itu dia pun. Tapi nampaknya 10 yang nampak itu yang tak baik, tapi yang baik itu udah nggak nampak. Jadi kita harus menghibur diri kita bahwasanya insya Allah orang itu lebih banyak suka dibandingkan nggak suka dengan kita. Tapi kalau niat kita sudah ikhlas, akhwat, gimana? Insya Allah kita akan mudah menghadapi orang yang nggak suka dengan kita karena kita udah ikhlas. Benar? Ini ngomong aja mudah nih, prakteknya sulit. Sulit, akhwat. Nah, boleh saya tanya satu? Nah, kita tahu teman itu nggak suka dari kita dari siapa? Itu tuh yang mau saya ingatkan tuh teman-teman. Kita tahu orang nggak suka sama kita dari orang kan? Ya jarang banget kalau saya misalnya seperti ini tuh datang duduk Bu Santri, kan jarang kayak gitu tuh, akhwat. Pasti ada yang nyampein saya. Mbak yang nyampein pasti, Mbak siapa Mbak? Pasti namanya. Sazah, Eza mau kasih tahu Sazah ya. Ini karena Eza sayang aja. Kalau Eza nggak sayang, Eza nggak kasih tahu Zah. Zah, hati-hati nih sama Bu Santri itu. Ya, dia tuh kalau di belakang Ustazah, ya Allah, nggak suka banget Zah. Jadi sebenarnya akhwat kalau dalam berhijrah nih, mau suka orang, mau enggak orang, hubungan kita sama Allah. Karena apa yang dilakukan oleh orang itu terhadap kita, kita nggak akan dihisab. Saya mau menghibur diri aja deh, nggak dihisab kita. Dia mau benci kita, dia mau nggak suka kita nggak akan ditanya malaikat tentang dia nggak benci, tentang dia benci sama kita gitu. Jadi menurut saya nggak ada gunanya jadi kalau kita dalam hijrah ini selalu memikirkan orang-orang yang tidak kita sukai. Biarkan aja, kan gitu ya. Ini berbicara masalah ikhlas tadi. Cuman yang saya ingatkan Antuna, biasanya manusia ini ketika ada orang yang tidak menyukai kita di dalam hijrah, apa sikap kita? Marah? Diam? Apalagi Bu? Oh yang dia mantap tuh, hebat hatinya tuh. Apalagi Bu? Apalagi apa? Balas lah. Nah, gitu ya Bu. Oh kayak gitunya ya, saya lihat tadi suara. Awas lah. Itu dia memperlakukan aku, awas lah. Sayang. Itu kita akan capek tersendiri. Memang manusiawi. Manusiawi. Kenapa Bu? Jadi hati-hati loh. Iya, gak apa-apa. Itu lah gunanya kita ngaji nih, akhwat. Abis ini semoga meredam. Tapi yang saya takutkan abis ngaji kok bertambah loh. Apa namanya tuh sakit hati dengan dia, itu bahaya loh. Tengok lah kan, betul kan kata Ustazah tadi, tengok kan nanti aku datangi dia. Ya. Tapi setelah itu menjadi melembut, itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Makanya kita ngaji itu untuk melembutkan hati kita yang keras ini, akhwat. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika ada orang benci sama kita? Rasulullah saja, ya, yang dia merupakan kudu hasanah kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah kan? Itu yang nggak suka banyak. Apalagi kita nggak usah mencari orang yang nggak suka dengan kita. Ini karena ini memperlambat hijrah kita. Saya mohon maaf. Nggak usah cari tahu. Ya. Yang membuat ibu sakit itu karena cari tahu. Iya. Tapi jangan pula diblokir. Udah diblokir duluan.
Tapi jangan diblokir. Makanya kita belajar di sini melembutkan hati kita. Kenapa? Ya, karena kita itu harus belajar, Bu, dari orang yang tak suka dengan kita. Sebenarnya nih, 75% itu memang sifat kita. Itu dalam Tazkiyatun Nafs. Jadi seharusnya kita tuh belajar sama orang yang nggak suka dengan kita. Karena sesungguhnya orang yang nggak suka dengan kita itulah yang paling real, ya, yang tahu sifat jelek kita. Makanya kita belajar dari musuh. Kalau awak kan nggak mau, Bu. Tentu yo di kecenya itu awak musuhan yo. Padahal biasanya musuh itu dia lebih apa namanya tuh, lebih jujur akhlak. Benar Bu Sandra. Dia lebih jujur dia. Cuman kita tak sanggup. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, kalau ada orang yang nggak suka dengan kita, sikap yang nggak baik dengan kita, ini karena masalah ikhlas tadi ya. Apa sikap kita? Yang pertama, jadikan itu ilmu yang berharga. Apa ilmu yang berharga? Ternyata kepo dengan orang tuh sifat nggak baik, gitu Bu. Nyinyir dengan orang itu adalah hal yang tercela. Jadi sehingga itu kita jadi ilmu. Ya. Ketika ada orang yang nggak baik dengan kita, ya itu semua akhlak sayyi'ah. Jadi kita balikkan ke dalam diri kita, ibu yang dicinta Allah, gitu kan. Nah, berarti itu orang yang nggak baik, yang akhlak yang seperti itu. Jadi kalau kita jadikan ilmu, insya Allah itu menjadi pelajaran bagi diri kita. Kayak gitulah ya. Jika aku ada perasaan nggak suka sama orang, berarti akhlaknya nggak baik. Kemudian ini membuat kita menjadi hidupnya tidak tenang, kan gitu ya. Maka jadikan ilmu untuk memperbaiki diri kita, ilmu, sehingga kita tahu sifat-sifat yang tak baik yang dilakukan oleh orang itu, sehingga di dalam hati kita, semoga aku nggak bisa seperti itu dengan orang. Tapi yang bahayanya kita biasanya dibalikkan ya. Aku sikap kayak gini karena lu gitu dengan gue, kan gitu. Makanya gue sikap kayak gini dengan lu aja kayak gitu. Biasanya kita manusia kayak gitu, akhwat. Jadi diajarkan bahwasannya ini adalah sebuah ilmu yang cukup mahal yang kita dapatkan dari orang yang tidak menyukai kita. Ilmu apa? Ilmu akhlak yang tak baik, supaya kita jangan seperti itu. Nah, yang kedua, gimana sikap kita kalau ada orang nggak suka dengan kita, kok? Bodoh amat. Sikap kita apa? Muhasabah diri. Ini muhasabah diri. Ini sikap kita dulu, nanti baru sikap kita ke dia ya. Jadi kalau ada orang yang nggak suka dengan kita tuh, kita sebenarnya harus muhasabah diri. Jangan bela diri. Oh ya, ternyata dia kayak gitu sama aku ini karena aku nih. Oh, mungkin karena aku dulu juga jutek orangnya. Oh, mungkin karena aku seperti ini. Maka kita udah kaji sifat dosa tuh kan, supaya hati kita itu menjadi mudah untuk introspeksi diri. Itu dulu yang kita lakukan. Baru bagaimana sikap kita kepada dia. Insya Allah akhwat, kalau kita semuanya itu sudah belajar dari akhlak yang tak baik dari dia, kemudian kita muhasabah. Setelah kita muhasabah, insya Allah perlakuan kita dengan dia tersebut akan baik, saya yakin. Akan baik tuh. Wah, apa gunanya? Makanya kata Rasulullah, jika ada orang yang tidak menyukai kalian, maka balaslah dengan akhlak yang baik. Kenapa? Ada orang nggak suka sama kita, Bu, senyum kita, bisa nggak? Itu yang berat, itu yang mau kita lakukan. Dengan kita senyum sama dia, kita mendapatkan satu pahala kan? Kalau kita manyun juga dengan dia, kita dapat dosa kan? Nah, gitu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, senyumlah dengan orang yang nggak suka dengan kita. Tabassam biwajhi akhika shadaqah. Senyum. Itu satu nasihat saya. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama kita, banyak apa, Bu? Senyum. Meskipun hati ibu ini berdarah-darah, meskipun kata orang Melayu empedo, gitu kan, ini nak meledak nih, gitu kan. Cuma kita tahan. Ya, ini yang sifat wakafillah. Ketika melihatnya kita masih bisa profesional, masih tetap baik, itu lebih baik di dalam Tazkiyatun Nafs dibandingkan ibu menunjukkan sikap asli ibu terhadap beliau. Paham bahasa saya? Jadi saya nggak setuju kalau ada ibu bilang, saya orang Riza nggak bisa bermanis-manis. Kalau iya indah-indah, itu nggak bagus juga.
Saya memang kalau baik sama orang saya baik banget. Tapi kalau ada orang yang nggak baik sama saya lebih bisa dari itu. Saya lebih nggak baik lagi. Terus munafik dong lah. Di depan baik masih bisa senyum gitu kan, di hatinya itu sakit banget. Tidak. Itulah proses tarbiyah namanya. Dengan hati kita sedih, sakit, kemudian kita masih bisa baik dengan dia, itulah yang mengobatinya nanti. Itu yang akan mengobati diri kita nanti. Ya Allah hebat ya. Kamu tuh hebat banget. Ada orang yang nggak suka sama kamu, kamu bisa senyum. Ini biasanya ngompori kawan-kawannya. Bener nggak Bu? Kita udah baik sama dia, nanti kawan-kawan bodoh mana kau tuh, wih aku nggak sanggup tuh dong, kayak gitu. Itu biasanya kawan-kawan kita. Makanya akhwati fillah rahimakumullah, ya coba ya bisa nggak kita ketemu dia tersenyum, karena itu membuat hati kita itu menjadi damai. Kalau ibu melihatnya nggak tersenyum, itu pasti Bu semakin naik emosi. Benar kan Bu? Yang kedua nih, apa sikap kita lagi Bu kalau ada orang yang gak suka dengan kita? Apa? Tetap berbuat baik gitu dia. Karena al-hasanatu yuzhibun as-sayyi'at. Saya tetap berbuat baik aja. Enggak apa-apa. Bismillah ya Allah. Aku ikhlas ya Allah dan yakin. La taktumul haqqa bil batil. Suatu saat nanti yang hak itu pasti hak. Dan itu pasti akan diperlihatkan oleh Allah kita yang salah apa dia yang salah. Tapi itu butuh proses. Ya manusia nih maunya kita tuh instan. Awak lah jadi nggak salah, awak disalahannya kan gitu kan. Coba itu punya proses. Ya udah biarin aja, diam. Ya, lakukan aja kebaikan. Terus apa lagi? Yang ketiga tadi melakukan kebaikan kan? Yang ketiga, sebenarnya orang-orang yang seperti itu kepada kita, itu karena dia cinta dan sayang kepada kita. Iya, nih, kenapa nih? Misalnya kan, dulu misalnya Mimi kepingin dekat sama Mbak siapa Mbak? Mbak Suci. Pengen dekat nih. Ternyata sayangnya Mimi mau dekat sama Mbak Suci ini bertepuk sebelah tangan. Itu pasti Bu di dalam pertemanan. Maka akhirnya ya Mbak Susi ini kan nggak mendapatkan Mbak Mimi kan, Bu Mimi kan, nggak mendapatkan Mimi gitu. Inilah dia menjadi bumerang bagi kita. Percaya nggak? Ini yang kita pasti itu apa? Maka caranya apa? Ya. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita, itu berarti dia ingin pendekatan. Coba kaji lagi ke situ, itu pasti. Ini ibu nih, apalagi kita komunitas ya Bu ya. Saya udah kenyang ya kayak gitu-gitu. Gara-gara teman aja itu bisa bertengkar. Yang nggak diajak, ini pergi sama Mbak Sri, Mbak Suci nggak diajak. Itu aja nanti bisa nih, ya marah, kemudian jadi nggak suka, jadi benci. Itu saya bilang tadi sebenarnya orang-orang yang nggak suka sama kita itu adalah orang-orang yang ingin pada kita. Nah, bisa nggak setelah itu kita celahnya kayak gitu nih, misalnya kan? Jadi salah. Kalau ada orang nggak suka sama kita, kalau kita jauhi, itu pasti jadi musuh. Itu pesan saya. Mati di situ, mungkin itu Jawa, kalau bahasa kasarnya kan. Tapi kalau kita, ya dengan bahasa sederhana ya Pak ya. Tapi kalau kita dekatin dia, inilah tips yang Rasulullah di dalam bersahabat, di dalam berdakwah. Rasulullah tuh kalau ada orang yang gak suka sama beliau pasti mendekati. Akhirnya masuk Islam. Lihatlah kan? Ya bagaimana dakwahnya Rasulullah. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadari. Ya sekali lagi, tumbuhlah di situ rasa hasadnya. Kan itu nih, ya irinya, kan gitu kan ya. Disitulah tumbuhnya. Maka orang-orang yang ada seperti itu tak suka sama kita itu harus kita baikkan. Harus kita sapa dia. Kalau kita biar aman ya di dalam pergaulan. Berarti kalau dia nggak suka tuh karena dia sebenarnya ingin kepada kita. Itu karena rasa cemburu tadi, rasa nggak diajak tadi. Kan kita ini berkomunitas kan macam-macam kan Bu? Macam-macam orangnya. Akhirnya dia jadi orang yang nggak suka dengan kita. Itu menurut saya.
Karena dalam kasus Tuna pun juga dikatakan seperti itu, akhwat. Pasti ada rasa kekecewaan yang dirasakan oleh beliau kepada kita, yang tanpa kadang-kadang kita sadari. Nah ini, jadi kalau kita sudah niatnya ikhlas dalam berhijrah itu, anak-anaknya juri, orang yang gak suka atau orang yang julid dengan hijrah kita, itu insya Allah bisa kita lalui dengan baik. Ya. Karena memang berat sekali kalau kita tidak niat dengan ikhlas itu, makanya amalan kita itu terhambat. Makanya ikhlas itu harus selalu diakatkan di awal, kemudian diulang balik di tengah, gitu ya. Kemudian tetap lagi ingat lagi di setelahnya, gitu ya. Teman-teman ini kalau ada orang yang nggak suka sama kita, apa yang kita lakukan tadi? Senyum. Yang kedua, lakukan kebaikan. Yang ketiga, muhasabah diri. Keempat, dekati dia. Tahabbu. Bisa nggak? Misalnya gitu kan? Mbak Suci dapat dapat berita dari Mbak Winda nih, Mbak Sandra gitu. Mbak Sandri, salah namanya kan? Bu Mimi itu gini-gini loh, Mimi itu. Oh iya. Terus diceritain oleh Mbak Suci ke Mimi. Gini loh Mimi, Sandri bilang Mimi kayak gitu. Seharusnya kalau kita orang yang berilmu, langsung nih, Mimi kasih hadiah langsung sama Bu Sandri. Tahabbu kan? Saling mencintailah kalian, berikanlah hadiah. Niscaya kalian saling mencintai. Ini seharusnya kita lakukan kayak gitu. Tapi kita kalau dengarkan cerita orang mengadu tentang orang yang nggak suka sama kita, pasti kita nggak gitu kan, langsung emosi kan? Emosi. Padahal untuk meredamnya tuh, kirim dia brownies. Elok mana ya? Ini itu padahal kata kok kecean itu di Suci gitu kan? Dikasihnya kita brownies. Baik, lama-lama orang kayak gini, diam loh. Orang-orang yang seperti ini akan tidak bisa dibalas dengan keras. Kebaikan itu, ya. Keburukan itu tidak bisa kita bisa dengan kekerasan. Harus dilawan dengan kelembutan dan kebaikan. Atau ibu bilang, sampai kapan kita kayak gitu, Sah? Panik awaknya, Sah? Enggak. Baik. Kalau dikat itu tidak masalah di dalam fikih. Dengan syarat kita masih memberikan haknya. Apa nih? Makanya misalnya Mbak Cahaya dekat dengan Mimi nih, gitu kan misalnya kan. Nah, kalau kita lihat setelah pertemanan itu banyak sekali prinsip-prinsipnya yang sudah berbeda, yang sudah tidak sama lagi gitu loh ya. Boleh nggak Zah kita menjauh? Boleh dalam fikih. Tapi yang nggak boleh itu memutuskan silaturahmi. Nah, jaga jarak boleh Zah? Boleh. Cuman itu harus siap. Biasa kan teman-teman ini kalau bestie itu orang tahu kita bestie. Betul? Nah, tapi jangan sampai kita terpancing. Mbak Cahaya, udahlah kalau saya nggak lihat awak tuh nggak pergi sama Mimi. Baik-baik aja kalian kan? Itu pasti teman-teman nanya kan Bu? Itu jawaban kita gimana? Inilah perempuan. Kita kasih jawabnya gimana? Oh, aku udah jangan Mbak Sandri. Ya, aku udah kapok lah dengan dia tuh. Taubat aku. Nah, biasanya kita sudah bilang kayak gitu Bu. Nah, tapi bisa nggak kita menyimpan? Itu lebih baik. Menyimpan ketika kita sudah lagi tidak punya kedekatan itu karena kita sudah berbeda prinsip di dalam bersahabat gitu misalnya kan. Kita menjarak tapi tetap berikan haknya. Itu pesan saya. Berikan hak. Kenapa kita kaji ini? Karena 76% hijrah kita itu dengan teman dan lingkungan. Benar nggak buat? Teman dan lingkungan. Kita ini sesuai dengan circle kita. Kayak mana circle kita kayak gitulah kita gaya. Ibu kayak gitu kan dengan teman-teman, sepatu pun bisa sama. Aku mereknya tuh gimana belinya? Gitu. Sama gitu. Jilbab pun dia sama. Mau beli baju pun kadang-kadang sama. Begitulah penting dan bahayanya teman dalam kehidupan kita. Nah, jadi maju aja terus ke depan. Itu tadi yang tips yang kita berikan. Ya, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang berlapang hati. Ya, kilas ke belakang itu penting. Tapi jangan sampai kita disibukkan dengan balik ke belakang sehingga kita lupa untuk maju ke depan. Paham nggak bahasa saya apa?
Ya sudah, sekarang kita fokus hijrah ke depan, sikit-sikit tengok ke belakang. Kalau kita berkendaraan, kalau kita nggak nengok nanti bisa tabrakan juga gitu kan. Nah, ke depan fokus, sekali tengok aja lah di sampingan kiri kita. Itu mungkin ya. Yang pertama masalah keikhlasan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan akhwat? Tidak ada? Lanjut ya. Yang kedua, apalagi akhwat? Tips kita di dalam berhijrah ini. Yang saya sampaikan tadi, kita harus punya teman dan lingkungan yang baik. Salah kalau kita bilang, "Woi, pokoknya aku hijrah lagi tahun ini, aku hijrah lagi." Tapi lingkungan kita tidak mendukung hijrah kita, teman kita tidak mendukung hijrah kita, maka kita tidak akan kuat untuk berhijrah. Makanya sekarang itu sudah mulai filter, saya bilang. Sudah mulai filter. Kalau kita berteman banyak mudarat dibandingkan maslahatnya, itu jadikan teman biasa aja. Paham bahasa saya? Tapi kalau banyak maslahatnya, pegang dia erat-erat, kata Umar bin Khattab, jangan lepaskan dia. Karena dialah yang membawa kita kepada kebaikan. Ya sudah. Pilih-pilih betul. Kalau yang saya sampaikan ini kan sahabat ya, apa? Kalau sahabat itu harus pilih-pilih. Kalau teman sama siapa saja harus teman. Aku nggak boleh pilih-pilih teman. Teman mana aja teman. Tapi bersahabat harus pilih-pilih. Makanya kata Rasulullah, jika engkau mencintai saudaramu karena Allah, sebutkan sama dia, "Uhibbuka." Berarti sahabatnya harus punya akad. Udah akad belum, teman-teman? Makanya sering ibu-ibu kalau misalnya dia berantem gitu, padahal kami udah kayak sahabat loh, baru kaya. Nah, kan baru kaya. Kira sahabat? Iya, baru mau. Belum sahabat, padahal kami sudah kaya. Berarti alurnya tuh dong, baru kaya kan gitu. Atau saya menganggap Anda ini sahabat saya, saya menganggap Mbak Ika ini sahabat saya, tapi Mbak Ika ini belum tentu menganggap saya sahabatnya. Makanya izakana uhibbuki fillah, kata Rasulullah, sebutkan, "Mbak Ika, saya mencintai Mbak Ika karena Allah, sama-sama ya. Kalau saya salah, kalau saya ada apa, ingatkan saya." Itu minimal akad. Tapi kalau orang akadnya bersahabat, kalau namanya sahabat, insya Allah ukhuwahnya akan bertahan lama. Karena sahabat itu dia akan menjadi sahabat apabila dia sudah teman sekian lama, baru dia diangkat menjadi sahabat. Tapi kalau ada ibu baru kenal langsung dipinang jadi sahabat, nah itu sulit tuh. Belum tahu lagi siapa dia, langsung kita sahabat, dia mesti antil jannah ya. Itu gaya-gaya ibu tuh. Habis itu anti jannah lah. Tadi bilangnya antil, sekarang anti lah. Nah, jadi itu yang harus kita pahami ya, di dalam hijrah ini kita butuh memang sahabat. Jadi sekarang kalau menurut saya sahabat tuh nggak perlu banyak. Kalau banyak tuh sakit kepala. Tapi kalau teman banyak. Nah, kayak gini-gini teman. Tapi kalau dia sudah masuk ranah pribadi, ada masalah, kita sedang apa, menasihati kita, sahabat. Sama siapa kita cerita? Sama sahabat, karena kita sudah akad. Ini ya, ini pesan saya akhwat. Tapi saya nggak mau juga kalau ibu bilang saya ini nggak punya sahabat dah. Samu satu orang benar. Itu berarti yang masalah kita. Kenapa? Karena sahabat ini aku juga udah Allah. Nanti ketika di akhir dia bisa membuatkan kita dari api neraka. Nah, jadi jangan sepele gitu. Saya nggak ada sahabat. Sekian banyak teman saya Riza, nggak ada satupun di saya yang saya angkat jadi sahabat. Nah itu berarti kita juga ada masalah. Karena di dalam pertemanan itu tidak boleh juga terlalu perfect. Kita tuh nganggap teman kita tuh malaikat. Bisa dibagi nggak? Kalau salah dia, kita nggak terima. Nah, ini yang harus kita latih diri kita. Kita ini perkumpulan manusia. Wajar nggak sekali-sekali salah? Biasanya kalau sahabat tuh kita nih harus jadi malaikat, kita nggak boleh salah. Kalau salah tuh nggak terima, itu nggak boleh. Makanya ketika kita ingin bersahabat kepada seseorang, berarti kita sudah siap dengan kekurangannya, bukan dengan kelebihannya. Paham nggak teman-teman? Ini yang kadang-kadang kita
nggak sampai sini, gitu kan? Kita tahunya maunya kebaikannya doang yang kita mau, keburukannya kita nggak mau. Padahal ini kan satu komplit, dia punya sifat baik dan sifat buruk. Kau tahu ikonya kan, Kak Iyo jadi sahabatnya. Begitulah, bisa nggak kita merubah sahabat kita? Bisa nggak kita saling menasehat? Gitu ya teman-teman. Jadi hijrah yang pertama itu tadi ikhlaskan ya. Kemudian yang kedua mencari teman dan lingkungan yang baik. Nah, kalau kita suka teman dengan teman-teman yang kerjaannya pergi pengajian, kita juga terbawa kan? Makanya teman itu seperti apa? Kalau diibaratkan teman itu seperti penjual minyak kasturi dan pandai besi, kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Jadi kalau kita berteman sama orang menjual minyak kasturi, kita beli minyak itu. Kalau kita nggak bisa beli minyak wangi itu, pasti kita keceprek bau wangi yang dia bawa. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita berteman sama orang pandai besi, yang kita dapatkan api. Walaupun kita nggak tidak beli besi itu, ya minimal kita dapat kecepatan api yang diberikan besi itu kepada kita. Makanya itu bahaya dan pentingnya lingkungan teman di dalam hijrah ini ya. Kemudian apa lagi? Ya, hijrah itu akhwan, dekati Al-Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Kalau masih muda, belajarlah. Karena ketika orang itu rajin belajar Al-Quran, maka hijrah itu akan semakin terbuka untuk diri. Buka nih usul, kelas tahsin, dulu. Ikatan dengan Quran itulah membuat kita jadinya kepingin hijrah. Pedoman hidup yang kita dekati. Tapi kalau pedoman hidup yang nggak pernah kita baca, yang nggak pernah kita pelajari, makanya hijrah itu semakin jauh. Salah satunya, kalau mau hijrah kita itu cepat, kurangi dengan musik yang tidak bermanfaat. Terlalu banyak mendengarkan musik itu membuat kapasitas kita sulit untuk berinteraksi dengan Quran. Itu aja pesan saya. Dan saya bilang kurangi. Bumi, tukarlah dengan murotal bumi itu. Tukarlah dengan nasib-nasib Islami, lagu-lagu religi, ansur-ansur. Itu salah satunya tips kata para ulama, karena masalah-masalah kebaikan dengan kebatilan itu nggak bisa digabung. Ya, saya mohon maaf ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini adik-adik masih muda nih. Saya kalau 5 orang adik-adik masih muda itu udah ingin belajar agama, ya Allah dia lebih beruntung banget dibandingkan orang-orang yang tua yang baru belajar kan gitu. Dikit-dikit dengan antum belajar Al-Quran, pasti nanti musik itu akan berkurang. Pesan nih, karena hijrah itu sangat tergantung bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran ya teman-teman. Mungkin saya yakin anak-anak ibu kumpulkan di sekolah Islam kan. Nah mungkin bacaan Qurannya mungkin lebih baik anak ibu dibandingkan ibu kan. Nah, mama mau ngapal surah An-Naba, hafal anak. Terus apa kata anak kita, mama gak hafal ya surah An-Naba. Terus ibu bilang apa? Loh, ya kan? Mama udah lupa nak, udah tua. Apa ibu jawab? Makanya lah karena mama nggak hafal tuh mama masukkanlah anak mama ke sekolah yang bisa hafal Quran. Biar nggak sama mama, biar rajin baca Quran. Seharusnya ketika kita mengajak anak kita untuk belajar agama itu sebenarnya motivasi untuk hijrah ibu. Berterima kasih kita kepada anak-anak kita yang sudah membuat kita berhijrah. Tadi kajian sebelum ini ibu tuh bilang, saya ini zat tutup aurat itu ketika anak saya sekolahkan di Asofa, dia bilang. Gimana ceritanya Bun? Jadi pertama itu nggak pakai maaf ya, nggak tutup aurat gitu misalnya kan Bun. Turun nggak tutup malu karena semua orang berbusana muslimah gitu kan. Terus anak saya bilang, mama nanti ke sekolah kakak tutup aurat ya. Karena semua mama kawan kau tutup aurat. Jadi saya tutup lah Ustazah Fani. Tapi saya tutup itu ketika saya ngantar dia masuk mobil saya buka lagi. Gitu kan? Sampai prosesnya jatuh bangun, nggak apa-apa. Namanya proses hijrah. Sampai saya menjadi istiqomah. Terus saya bilang gini, ini berterima kasih kepada Allah. Berarti jalan hijrah ibu ada di dalam anak. Jadi semua kita tuh beda-beda gitu. Ya, jadi ketika anak ibu belajar Quran, seharusnya kita juga belajar Quran. Kita akan ya, atau anak kita suruh tilawah
Kita juga tilawah. Biasanya kan mama ini dia egonya tinggi. Baca Quran, mama aja main handphone kata anak kita. Tapi ibu jawab, mama udah kontam dah berapa kali. Itu gaya kita. Astagfirullahaladzim. Dekati Al-Quran ya, akad ya. Insya Allah kalau kita ikat kita dengan Al-Quran semakin dekat hijrah kita. Itu aja pesan saya. Kemudian yang selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan ya supaya hijrah kita itu berhasil. Teruslah beramal meskipun sedikit. Nah, meskipun sedikit. Karena inilah membuat kita aktivitas kita bermanfaat. Istimrariyah fil amal kata Rasulullah. Bisa nggak sekarang ini apa yang bisa kita istiqomahkan meskipun sedikit itu dulu yang kita jual sama Allah. Saya nggak bisa dah sholat malam itu belum bisa. Oke. Berarti apa yang dilakukan? Sholat duha itu sekali seminggu. Ya nggak apa-apa. Sekali seminggu itu tapi komitmen. Sikit tapi terus. Karena Allah mencintai orang yang seperti ini. Nanti lama-lama kita akan menjadi kebiasaan nambah lagi. Sehingga amalan yang kecil tadi membuat kita istiqomah beramal. Terasa kan? Nanti lama-lama itu menjadi sebuah kebutuhan dan lama-lama juga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, bisa nggak kita kayak gitu? Gitu kan? Apalagi yang bisa kulakukan ya. Udah saya nggak bisa sholat sunnah rawatibnya banyak-banyak, saya 2 rakaat aja. Nggak apa-apa, cukup komitmen. Karena kita ini manusia ini, al-iman itu yazid wa yanqus. Keimanan itu kadang naik, kadang turun. Dan kadang-kadang kita tuh beribadah tuh dengan emosi. Paham nggak? Ya, kenapa bisa dari emosi? Kalau kita lagi rajin, wah, sholat lengkap, baca Quran rajin, kan gitu Bu ya, zikir rajin. Kalau imannya naik, kalau ada masalah, makanya orang yang beribadah dengan emosi itu nggak bagus. Makanya dia biarlah dikit tapi flat, gitu. Dia terus standarnya gitu. Turun pun imannya dia harus kayak gitu. Kalau naik mau ditambah silahkan aja. Jadi amalan yang kecil itu kalau kita lakukan dengan istimrar, dengan selalu komitmen, maka itu akan mempermudah jalan hidup kita. Nah, gitu ya. Maka yang terakhir minta doa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya kan? Ya Allah, janganlah Engkau paling hati kami setelah kami mendapatkan hidayah darimu ya Rabbi. Minta terus doa sama Allah. Karena kita seperti ini dengan bantuan Allah. Bisa jadi jangan merasa aman dengan diri kita seperti ini. Alhamdulillah lah 2 tahun ini aku udah berubah banget. Nggak kayak dulu lagi dong, ya kan? Tapi itu tidak ada yang menjamin. Kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak minta tolong kepada Allah, kalau ini bukan basirah Allah, kita nggak akan seperti ini, akhwat. Makanya selalu minta doa keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup. Nah, kemudian yang terakhir kita harus ada target. Target inilah yang kita kadang-kadang tidak membuatnya. Nah, makanya tadi dengan emosi tadi, tahun ini apa yang harus kita targetkan untuk mendekat kepada Allah? Kalau untuk target dunia saya nggak sebut deh Bu. Kita pembisnis kan, target dunia itu pasti itu ada terus. Pokoknya tahun depan ini omset harus sekian, gitu kan? Harus begini kan gitu Mbak Ika. Harus begini. Tapi kita lupa target akhirat kita. Target ibadah kita kepada Allah. Padahal kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, memang hijrah akhlak itu butuh perjuangan. Jadi kita terus aja melangkah meskipun orang bilang ngaji wanita teduh terus tiap bulan aku nggak berubah kayak gitu ini perangainya gitu kan. Bagus kita lagi nggak ngaji tapi nggak kayak gitu kali, biarkan saja ya, setakat itu biarkan saja. Yang penting teruslah maju ke depan ya, kemudian berbuat baiklah kepada orang yang tidak menyukai kita ya, karena itu akan melapangkan hati kita. Tapi kalau ada orang yang kita sukai kemudian kita membalasnya, memperlakukannya sama yang dia perlakukan dengan kita, itu yang membuat hati kita sempit. Itu yang datang banyaknya penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Sama berjuang adik-adik semuanya ya, bersyukurlah kita bukan dengan majelis yang sangat luar biasa ini, majelis yang bisa membuat kita menjadi ingat, majelis yang bisa memperbaiki diri kita yang lemah ini. Alhamdulillah rabbik wa la takuna minal mumtarin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi aja ya. Ada pertanyaan? Ada Mbak? Nggak apa-apa, ini majelis, silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa, Umi juga nggak apa-apa. Bunda juga nggak apa-apa. Iya. Tapi sampai detik hari ini Allah belum ketemukan kita lagi. Baik, saya kasih doanya ya. Doa Robitoh, nanti di download. Doa Robitoh. Insya Allah kalau kita sering-sering baca doa Robitoh itu, hati kita disatukan oleh Allah untuk dia kembali. Masya Allah. Masya Allah. Ya, baik sekali hati ibu, luar biasa. Hati Adinda baik banget. Insya Allah dengan niat baik ini semoga Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Coba dekati. Karena saya yakin mungkin yang dikatakan Umar bin Khattab tadi, dia banyak maslahatnya dengan kita kan. Coba dekati terus. Walaupun dia belum mau. Kenapa? Karena salahnya itu di kita kan. Karena kita dulu pernah melakukan satu kesalahan kepadanya kan gitu. Pernah melakukan sebuah kesalahan. Ambil lagi hatinya. Masya Allah. Misalnya Assalamualaikum Mbak Cahaya, apa kabar nih, kangen banget loh sama kamu. Kasih kalimat-kalimat pembuka yang atau Assalamualaikum Mbak Cahaya, semoga Allah selalu merahmati Mbak. Itu lama-lama pasti hatinya lembut. Itu biasa Mbak, insya Allah ya, dia punya hati. Maka selalu minta doa semoga lembutkan hati dia ya Allah. Karena sesungguhnya aku membutuhkan sahabat seperti dia. Lembutkan, dekati terus. Tapi dia kan tidak memutuskan silaturahmi, masih baik dia. Nah, hubungi lagi ya. Kasih dia hadiah dong. Dikirim pakai itu Gojek atau apa Maxim gitu, tiba-tiba dari hadiah dari Pekanbaru. Masya Allah. Tahaddu tahabbu. Nah insya Allah. Ulang lagi. Ada lagi? Apa Mi? Iya. Pasti. Itu saya bilang tadi, pas kita tinggalkan orang-orang yang kita cintai, gitu kan? Iya. Iya. Oh, Masya Allah. Baik, berarti gini, Bumi belajar dari kasus yang lama, kan gitu kan misalnya kan. Jadi sekarang menjadi orang yang sangat berhati-hati banget. Yang kadang-kadang itu jadinya kita nggak percaya diri, Bu. Nah, itu nggak boleh juga. Kenapa? Karena Bumi harus tahu, aku ini manusia biasa. Yang nggak pernah luput dari kesalahan. Dia juga manusia biasa. Ya Allah, jaga lisanku ya Allah, supaya keluar dari lisan itu perkataan yang baik. Karena pasti nih, kita di dalam teman circle ini yang membuat kita pecah itu pasti lisan, nggak ada yang lain. Benar Bu? Yang membuat kita jauh apa? Pasti mulut dia, mulut kita. Maka kedepannya pelajari lagi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa.
bagaimana menghadapi teman-teman kita yang berbeda sifat-sifatnya. Berarti ini itu jam terbang nih menurut saya. Semakin kita bergaul dengan orang, itu semakin tahu kita mempelajari orang itu siapa. Makanya kita nggak boleh istijal. Makanya istijal itu jawaban setan. Istijal itu jangan cepat-cepat mengambil sebuah keputusan yang belum tentu kebenarannya. Makanya istijal juga gitu menilai orang. Aku tahu pasti dia kayak gitu. Orangnya memang kayak gitu. Itu nggak boleh juga. Karena semua kita punya masa lalu. Makanya kata Rasulullah mengajarkan kepada kita nggak boleh vonis orang. Ya, kalau dia punya akhlak jelek, 3 bulan aja yang mau kita perbaiki, 3 bulan. Nggak boleh bilang, masih ingat loh 3 tahun yang lalu dia tuh seperti, iya hati-hati lah kalian 3 tahun yang lalu loh. Itu kan udah lama banget, ya, udah lama. Jadi nih, nggak apa-apa. Bismillah. Ya itu biasa di dalam pertemanan. Jangan sampai kita nggak percaya diri. Makanya selalu nih setelah kita bermajelis seperti ini, setelah berteman seperti ini, coba ketika akhir dari pulang pertemuan itu, coba diakatkan maaf di antara kita. Mbak, tadi saya mau maaf batin ya pada yang tersinggung. Biasakan yang seperti itu supaya plong. Ya, maaf ya kalau ada yang salah. Pasti itu ada penyampai. Ada namanya apa lagi tuh namanya tuh ada yang memberikan bumbu-bumbu raikonya. Itu tuh kita dengan dia itu udah nggak ada masalah, tapi karena orang akhirnya kita jadi itu lagi ya. Jadi kita bersabar, minta maaf dan tak usah tabayun. Tabayun itu tuh ranking terakhir. Itu pasti karena kalau habis tabayun itu pasti dia gak enak sama kita gak enak sama dia. Paham bahasa saya? Ya udah memaafkan dia aja jauh lebih baik dibandingkan tabayun. Tabayun itu pasti tuh aku dapat kabar loh kamu bilang apa kayak gini, apa sih masalahnya kan gitu. Itu pasti nanti kita nggak enak, dia nggak enak, yang menyampaikan setelah itu pasti semuanya menjauh dari kita. Maka saya berharap ketika kita tahu dari orang dia menyampaikan apa kepada kita, itu dia mendoakan dia jauh lebih baik. Karena yang disampaikan itu nggak semua 100% benar. Dan kita kalau ada yang menyampaikan itu, tengok dulu orangnya siapa. Karena ibu-ibu sekarang ini acting itu pintar banget dia, ya kan? Acting itu pintar loh. Yang hak dikatakan batil, yang batil dibilang hak, kan gitu. Nah makanya kedepannya berhati-hati, berdoa kepada Allah, ya Allah. Semoga teman-teman aku ini ada teman yang betul-betul memahami diriku dan bisa menunjukkan kami hijrah. Dekati ya Allah. Tapi kalau itu tidak terbaik, yang tak terbaik bagi kami, jauhkan kami. Itu jadi teman biasa. Jadi gitu ya Mia. Gak boleh juga ada was-was kayak gitu nih. Itu kerjaan syaitan. Ya, pede aja. Cuman kita selalu introspeksi diri. Kurang kita di mana? Ulang lagi. Cukup ya akhwat ya. Sudah sore ya. Nah, oh ini mau tanya.